kamu semua itu bisa seperti selebgram atau influencer atau konten kreator yang lain. Kan banyak konten kreator yang kita sebut anonim ya, maksudnya non artis. Itu kan banyak yang menghasilkan betul belasan juta loh, belasan seperti juta. pembahasan kita waktu itu. Oke, selamat datang kembali bersama kami. Di sini ada Agung Ara dan Sano. Selamat datang di Cerita Kamar Cowok. Oke. Jadi buat kamu semuanya yang sekarang lagi bergelut sebagai konten kreator, ya, yang masih kebingungan, buat kamu di sana yang kebingungan tentang aduh mau bikin apa sih gitu. Kita coba bantu ya. Oke, kita coba bantu ide apa aja yang bisa dijadiin konten yang menarik. Kita langsung saja untuk yang pertama itu ada. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu fakta unik. Wah, muncrat. Tenang, ada fakta unik. Ada fakta unik dan fakta menarik. unik dan ya pasti menarik. Kalau unik tidak menarik nggak mungkin. Ya salah satu ide konten yang paling gampang adalah kita ngasih tahu ke orang soal fakta-fakta yang lagi update, tapi diusahakan carinya yang unik. Kalau menarik ya udah pasti lah ya. Nah, kenapa? Karena kan itu hampir sama-sama akun gosip mungkin. Hampir lah, sama yang gosip-gosip itu kan mirip. News gitu kan. Ya, news. Cuma kalau ini kan berdasarkan fakta. At least gitu, konten kita punya value. Itu kan gampang nyarinya. Jadi kamu bisa nyari di mana-mana sih. Ya. Contohnya mau di Google banyak. Mau footage video ataupun mau foto ataupun mau cuplikan berita segala macam. Itu banyak. Itu banyak. Jadi di YouTube juga bisa. Jadi bisa aja kamu sebenarnya nyari konten-konten yang menurutmu ini tuh bagus gitu, terus menarik dan unik gitu kan. Jadi boleh langsung diangkat aja. Jadi gak usah nanggung-nanggung. Gitu. Contohnya apa coba kira-kira? Contohnya kalau misalkan yang menarik dan YouTube unik lah, YouTube itu contohnya adalah Shiny Peanut. Shiny Peanut? Ya ada. Oh, The Shiny Peanut. Nah, itu kan fakta unik dan menarik. Orang-orang kadang nggak kepikiran gitu loh buat nyari info soal itu ternyata. Kalau di Instagram berarti kayak yang dulu, tahu gak sih? Nggak tahu. Bukan nanya. Oh, bukan nama nanya. itunya. Ya, namanya. Namanya. Ya. Jadi kayak orang-orang tuh sebenarnya nggak pengen tahu, tapi karena itu tiba-tiba dijadiin konten, orang-orang jadi oh iya ya. Nah benar. Booming kan? Booming. Akunnya naik. Nah. Tapi sekarang hilang. gak? Mungkin pensiun, udah capek. Tahu nggak? Kenapa hilang? Kenapa? Ya nggak tahu. Soalnya yang hilang tuh biasanya nyambungnya sama horor. Oke boleh. Yang kedua itu buat kamu yang bingung konten. Ide konten yang kedua itu ada horor. Nah ini sebenarnya, aduh, gimana ya? Bagus sebenarnya. Karena gini, semua platform atau sampai ke film itu rating horor selalu bagus. Jadi kalau mau bikin konten, bingung, ya udah horor. Bentuknya bisa cerita. Pengalaman sendiri mungkin kan yang pernah ya punya pengalaman horor, ceritain. Contohnya kayak si siapa? Nancy Judge. Nah, itu kan ada horornya juga. Atau Jurnal Risa. Itu kelewat horor. Kalau enggak ada juga Kisah Malam Jumat. Siapa sih itu tuh? Temannya Korigor lah pokoknya, itu ada Kisah Malam Jumat. Kalau enggak ada juga konten horor tuh biasanya kalau misalkan memang kalian pengen yang mudah gitu. Ada. Apa? Di TikTok tuh lagi banyak banget sekarang. Apa tuh? Banyak banget yang bikin konten horor yang cuma live TikTok doang. Ya. Dia live di hutan. Oke. Terus kayak camping gitu. Ada apa nih? Wah, lari. Tuh kan guys, handphonenya gerak gitu ya. Tuh kan guys, kopinya panas. Nah, itu dia. Jadi banyak banget lah konten horor yang bisa kamu lakuin. Apa ya? Ya itu salah satunya. Maksudnya kalaupun bingung, ya pokoknya yang bertema horor. Tapi jangan prank. Nah, itu beda. Udah kebanyakan. Tapi bagus, tapi udah kebanyakan. Tapi ada loh yang ternyata waktu itu bikin konten horor prank ya. Kalau kamu tahu, itu bikin konten horor prank dia jadi poci. Jadi poci. Tapi poci benerannya ada. Jadi dia kayak prank balik gitu sama poci. Nah, emang ada? Ada. Oh iya? Ada di Instagram itu lagi ramai videonya.
Gitu. Wah keren. Kamu bisa lihat aja nanti dicari aja. Nah, ada lagi ide yang ketiga. Sebentar, sebelum masuk ke yang ketiga, ini kita omongin adalah konten ini untuk semua platform ya. Bukan cuma YouTube. Ini gitu. buat semua bisa nih. Mau main di TikTok silahkan, ini konten valid. Mau di Instagram, oke. Di YouTube lebih bagus. Jadi ini kita di sini cuma memberikan ide kontennya saja. Untuk kemasannya itu bebas. Kemasannya nanti kita bahas lagi. Ada. Nanti kita kasih semua pokoknya. Detail-detailnya kita kasih. Bagusnya seperti apa? Iya. Supaya jadi konten yang menarik. Ya, lanjut ke konten yang ketiga, itu ada konten hewan. Nah, oke. Konten hewan ini kalau misalkan contoh nyatanya yang sekarang lagi bergelut di bidang konten hewan tuh kayak Alshad Ahmad. Oh iya. Dia pelihara harimau di rumah. Iya, jadi benar-benar animals banget gitu anaknya tuh gitu kan. Itu kan salah satu contoh ya, tapi bukan berarti kamu harus pelihara harimau. Enggak, jangan dong. Modalnya beda, Bos. Beda. Kita juga nggak sanggup. Tapi kan bisa kayak gini. Misalnya di rumah itu yang paling banyak kucing. Ya, sekedar kucing. Iya, aja. kucing doang kan itu gratisan. Tinggal beli mainan kucing di main-main itu kan ekspresi kucing itu yang biasanya orang-orang suka dan khususnya kucing. Nah, nggak pantasnya. Khususnya kucing itu punya fansnya, punya fan base gede tuh penggemar kucing. Iya. Mau di Twitter banyak, di Instagram apalagi di TikTok juga oke. Kucing. Tapi bener harus hati-hati banget loh kamu kalau misalkan mau bikin konten tentang hewan. Kenapa? Soalnya para pecinta hewan tuh sensitif banget. Ya kan kucingnya dibikin konten lucu-lucu. Iya, takutnya kamu di sana berpikirnya gitu kayak ngasih minuman gitu kan. Ada kan yang bikin konten kayak gitu. Oh, itu busuk, Itu jangan kan lah. beda. Ada yang kucingnya diikat diputer-puter. Janganlah. Itu beda. Itu hanya berlaku di Tom and Jerry. Di sini jangan. Nah, jadi harus tetap ada keprihewanan. Kan ke hewan. Iya. Bukan manusia. Iya. Lanjut. Oke. Yang keempat itu ada life hack. Nah, ini yang paling digemari oleh semua umat. Betul sekali. Life hack. Life hack. DIY banget sih, DIY. Jujur nih gue tuh sebenarnya mau ngomong DIY tapi ya. Shame gitu. Jadi kalau life hack ini sebenarnya banyak banget ya. Contohnya kayak siapa yang suka ditonton sama anak? 1, 2, 3, go. Masuk nggak sih? Itu masuk kan? Masuk life hack kan? Life hack. Terus 5 minute craft. Tapi kadang ada yang life hacknya di luar nalar. Ya. Jadi kayak buka telur tuh harus menggunakan alat apa dulu gitu. Oh, sampai itu dibikin konten oleh Kabilem, dibalikin. Itu sebenernya. Anak saya juga ngikutin Kabi. Nah, itu dia. Muter. Hati-hati. Nah, itu. Jadi salah satu ide konten yang bagus itu life hack. Life hacks itu juga sebetulnya kan banyak. Kamu tuh bisa pilih life hacks. Hacksnya itu yang memang apa ya? Yang memang benar-benar bisa dipakai sehari-hari. Jangan terlalu ngasal bikin konten itu karena ya sekarang gini, orang nonton ada yang buat hiburan, ada yang buat info. Kalau kita pilih hacksnya buat info itu lebih bagus. Ya kan bermanfaat buat orang. Ya, bukan bikin orang ketawa doang. Meskipun yang bikin ketawa juga laku. Jadi terserah mau bikin yang mana. Cuma yang bermuatan lebih bagus. Ya. Jadi lebih informatif, lebih bagus. Iya dong. Education. Okay, number 5. Ada a fan account. Bukan OnlyFans, beda. Ini fan account. Ini fan account, bukan OnlyFans account ya, itu beda lagi. Itu juga menghasilkan memang. Menghasilkan tapi kita harus keberanian yang tinggi. Ya, kita tidak rekomendasi lah itu ya. Karena itu juga konten sebetulnya sama. Nah, buat kamu yang bingung fan account itu kayak gimana, jadi maksudnya kayak fanbase itu loh. Kayak misalkan fans berat Inul. Terus kayak fans Sule official gitu. Ada ya? Ada mungkin. Yang kebanyakan tuh fanbase-nya K-pop biasanya. Terus kayak fanbase-nya anime. Itu paling gampang itu sebetulnya. Itu gampang. Iya. Tinggal repost. Repost konten orang yang sesuai sama apa yang jadi fanbase-nya gitu. Iya. Itu nanti kalau kamu bertanya, itu tuh udah di repost diapain? Gimana cara menarik trafficnya? Tunggu konten kita berikutnya ada, kita bahas. Traffic yang bagus itu dihasilkan
dengan melakukan apa. Ada. Jadi jangan lupa di subscribe dulu ya. Siapa tahu perlu nih. Kalau memang nggak perlu skip. Kita mah nggak usah pusing. Kalau memang ini wah sampah kontennya ya skip aja. Tapi kalau perlu ya subscribe, share juga, di like silahkan. Selain dari itu fan account juga nggak cuma kita tuh nge-repost doang, tapi fan account itu biasanya jadi wadah untuk berdiskusi dari para fans. Jadi ketika kamu memilih konten membuat satu sosial media, jadi komunitas baru ya? Dengan misalkan kamu memilih konten fan account ini jadi ide konten kamu untuk sosial media kamu nih, tapi itu berarti kamu harus membuka apa namanya kayak Discord gitu. Ya bentuknya bebas sih. Iya bentuknya bebas, tapi jadi wadah untuk berdiskusi dari fans-fansnya. Sekarang Discord memang. Ya banyaknya kan ke Discord tuh. Discord itu potongan harga kan? Diskon. Iya. Maaf. Diskon. Ya itu dia tadi ada 5 ide konten yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu yang sekarang lagi bingung mau bikin konten apa, kan? Nah untuk apa ya, untuk bentuk kemasannya dan lain-lain mungkin kita bakal bahas lagi. Kalau memang ada yang mau penjelasan detail, kita harus bikin video di antara yang 5 tadi nih. Misalnya bang pengen detailnya dong, tulis di komen nanti kita di kasih kolom detail. Komentar di bawah. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu di sana supaya mereka tahu juga ide konten apa yang sebaiknya mereka gunakan. Nah kamu semua itu bisa seperti selebgram atau influencer atau konten kreator yang lain. Kan banyak konten kreator yang kita sebut anonim ya, maksudnya non artis. Itu kan banyak yang menghasilkan belasan juta loh. Seperti pembahasan kita waktu itu. Iya. Penghasilan dari seorang konten kreator itu besar sekali. Kalau udah running. Betul. Oke, mungkin segitu aja buat kali ini tentang ide konten buat sosial media kamu di sana. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Oke, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen juga buat kamu yang punya ide-ide lain. Terima kasih sekali lagi udah nonton. Di sini Agung Ara pamit. Sano pamit. Close. Kalian.